الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin jamaah salat Jumat, assalamualaikum jami'an. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menjaga akan perintah-perintahnya yang Allah telah memerintahkan kepada kita, dan senantiasa menjaga hawa nafsu agar tidak terjatuh di dalam kemaksiatan, di dalam dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita semuanya. Terlebih kita masih berada di bulan Ramadan, di mana yang namanya siyam, yang namanya puasa, kama qala Rasulullah SAW, laisa siyam min al-akli wa syurbi. Yang namanya siyam, yang namanya puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan juga bukan sekedar menahan minum. Akan tetapi yang namanya puasa adalah menahan diri dari rafah, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita betul-betul meningkatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, assalamualaikum jami'an. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, di mana di setiap masjid banyak di antara kaum muslimin mereka menghidupkan akan sunnah-sunnah ibadah-ibadah yang Allah telah perintahkan kepada mereka, dan juga tidak luput dari kebanyakan masjid kaum muslimin di tempat kita ini. Mereka, para pengurus masjid, tidak akan memberikan kesempatan yang mulia, yang sangat bermanfaat kepada kaum muslimin, di mana dibuka kajian-kajian, dibuka tausiah-tausiah untuk kaum muslimin secara umum. Terlebih juga yang salat di masjid ini pun tidak terlepas dari hal tersebut. Maka itu semuanya bukan hanya sekedar kebiasaan,
bukan hanya tujuan sekedar hanya untuk kebiasaan saja, tetapi sebenarnya di balik semua itu tentu mereka pengurus masjid ingin memberikan manfaat yang sangat mulia, manfaat yang sangat bermanfaat kepada kaum muslimin, agar mereka betul-betul di bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan ini, mereka betul-betul mendapatkan hidayah dengan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuka pintu-pintu kebaikan pada bulan Ramadan. Maka karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua itu jangan sampai terkesan bahwa ilmu kita cari hanya pada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan hilang, tidak ada bekas pada diri kita, tidak ada bekas pada hati kita, seolah-olah untian nasihat yang indah dari dai, untian nasihat dari khatib tidak berbekas pada perbuatan dan amalan mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita pada surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasul, indahkanlah seruan Allah dan Rasulnya, taatilah, amalkanlah, realisasikanlah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya itu menyeru kepada kalian kepada perkara yang akan bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memegang, yang mengatur antara hamba dengan hatinya. Dan wa'annahu ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah hamba atau hatinya akan kembali. Ayat ini kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana kita juga diseru orang-orang beriman untuk mereka berpuasa. Allah juga menyeru kepada kita, apabila kita diseru, diajak kepada aturan Allah, diseru untuk perkara yang bisa memberikan kehidupan yang ahsan, yang baik kepada mereka, sudah seharusnya kita adalah menjawab, mengindahkan, merealisasikan akan kebaikan tersebut. Maka karena itu dalam ayat tersebut Allah mengatakan ya'muru al mu'minin, Allah memerintahkan kepada hamba yang beriman agar mereka betul-betul melaksanakan konsekuensi keimanannya, melaksanakan konsekuensi akan imannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu al-inqiyad lima amar. Ia terikat, ia menjawab, ia merealisasikan kepada apa yang Allah perintah kepada dirinya. Dan hendaknya ia mubadarah bersegera menjawab akan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada apa yang Allah serukan kepada dirinya. Maka kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh apabila kita mempunyai hati yang mau menerima, yang mau betul-betul hati yang istiqlal lillah,
mendekatkan diri kepada Allah, hati yang betul-betul tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, makin satu nikmat yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita sudah diseru, kita diberikan nasihat sekian banyak, bahkan kenyataan telah dibukakan Allah SWT di hadapan mata kita. Jangan sampai hati kita keras. Jangan sampai hati kita tidak pernah lentur dengan nasihat. Maka ini menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang keras. Kaum muslimin assalamualaikum jami'an. Pada bulan Ramadan ini mungkin kita banyak mendengarkan nasihat, banyak kita mendengarkan onsean nasihat yang sangat mulia. Maka ingatlah sebenarnya, jika apa yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, jika apa yang disampaikan itu adalah betul-betul dari sisi Allah dan Rasulnya, maka jangan lupa indahkanlah, realisasikan akan nasihat-nasihat tersebut. Maka oleh karena itu, hati memang betul-betul adalah ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membolak-balikkan hati manusia. Maka sekali kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang banyak nasihat, kita terima. Marilah betul-betul kita masukkan dalam hati kita, betul-betul kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita orang yang punya hati tetapi tidak bisa memikirkan, kita punya mata tetapi tidak bisa melihat kebenaran, kita punya telinga tidak bisa mendengarkan hal-hal. Maka orang-orang yang mereka hatinya lalai, orang-orang yang hatinya mereka tidak mau menjawab akan seruan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam ayatnya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum a'yunun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami siapkan terhadap neraka itu adalah penghuni dari banyak kalangan jin dan juga manusia, yang mereka telah muncul, mereka itu punya hati, punya akidah, tapi kata Allah, la yafqahun, mereka tidak juga bisa memahami dengan hati yang mereka punya. Mereka punya hati di dalam dada mereka, mereka punya otak untuk memikirkan, untuk mencerna apa yang diberikan kepadanya dari kebaikan-kebaikan. Tapi kata Allah, mereka layak tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti akan ajakan tersebut. Tidak cukup di situ. Allah katakan, walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak bisa melihat dengan mata tersebut. Kenyataan realitas telah terbuka. Allah Maha Mampu, Allah Maha Mendengar, azab Allah sangat pedih. Di depan dia ada temannya terjemput, di hadapan dia tetangga yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka tidak punya mata tapi tidak bisa melihat kenyataan tersebut. Musibah-musibah Allah turunkan sebagai peringatan, tetapi mereka yang tidak melihat akan tersebut. Kenapa? Karena mata mereka telah tertutup dengan nafsu. Karena awalnya hati mereka telah keras, tidak bisa menerima nasihat-nasihat.
Dan Allah gambarkan wahum adzan, bahkan mereka punya telinga, tapi mereka tidak bisa mendengar. Seakan-akan nasihat hanya sekadar lewat. Seakan-akan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Seakan-akan mereka tuli. Seakan-akan mereka tidak mendengar nasihat yang disampaikan kepadanya dari ayat-ayat Allah tersebut. Maka kata Allah, lahum adzanun la yasma'un. Mereka punya telinga, tetapi tidak bisa mendengarkan. Tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah gambarkan ulaika kal an'am, mereka itu bagikan binatang. Lebih dari itu Allah katakan balhum adall, bahkan mereka itu adalah lebih sesat daripada binatang. Kita lihat seorang manusia pasti marah jika ia disamakan dengan binatang. Tetapi ia tidak menyadari bahwa akhlak yang ia punyai, perilaku, sifat yang ia punyai itu melebihi daripada binatang. Nasihat sering kali diulang. Kenyataan dia melihat. Ayat-ayat Allah pun diperdengarkan kepada mereka. Tapi mereka tidak pernah mengambil ibrah walau sedikit. Mereka tidak pernah mengambil pelajaran walaupun hanya sedikit dalam kehidupan ini. Maka Allah katakan pula dikatakan mereka sudah bagian binatang, bahkan mereka lebih jelek daripada binatang. Maka Allah katakan wahum ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai dari ayat-ayat Allah, orang yang lalai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang tercinta dan tak hormati, marilah betul-betul kita koreksi hati kita. Kita koreksi akan mulut kita ini. Sudahkah betul-betul kita ini mengindahkan, menjawab akan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat lima yuhjiku, adalah tidak lain bahwa apa yang Allah serukan itu akan memberikan kehidupan kepada kita yang lebih baik. Karena kita memahami bahwa kehidupan yang nanti adalah kehidupan di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun." Siapa yang ingat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka tatkala kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada jalan yang lurus, agar kita mengindahkan akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah betul-betul kita indahkan ajakan tersebut. Jangan sampai apa yang Allah serukan kepada kita, kita tidak pernah mengikuti. Karena tidaklah lain kaum muslimin yang saya cintai dan hormati, bahwa apa yang Allah serukan itu adalah ia akan bisa membawa kebahagiaan kita nanti di akhirat. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah Jumat khutbah yang pertama ini, bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak nasihat-nasihat disuruhkan kepada kita semuanya. Tapi kita kembali, apakah nasihat itu hanya sekedar kita dengar kemudian kita buang? Apakah betul-betul nasihat itu kita terima dan kita lakukan, kita realisasikan untuk kehidupan kita? Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya hanya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin secara umum. Marilah betul-betul hati kita ini kita tundukkan kepada apa yang Allah ajarkan kepada diri kita semuanya. Jangan sampai kita berpaling dari apa yang Allah ajarkan
Allah serukan terhadap diri kita. Maka nikmat istiqomah di atas al-haq, nikmat hati di atas kebenaran, ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita berpaling dari ayat-ayat Allah, jangan sampai kita berpaling dari apa yang Allah serukan. Karena Allah SWT pun telah mengancam kepada mereka orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah SWT, maka akan mendapati kehidupan yang sangat sengsara. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sangat keras. Maka ia mengatakan, "Qala Rabb, lima hasartani a'na wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan aku buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Aku bisa melihat yang sebenarnya. Tapi kenapa ya Rabbku, Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Maka Allah pun menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Sungguh telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau melalaikan, tidak mau mengindahkan ayat-ayat tersebut. Wa kadzalika yauma tunsa, demikian pada hari ini kamu akan dilalaikan, kamu tidak akan dihiraukan. Wa kadzalika najzi man asrafa, demikian kami akan balas orang-orang yang melampaui batas, walam yu'min di ayat Rabbi, dan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat kami. Wal azabul akhirati asaddu wa abqa, sungguh siksa akhirat itu sangat dahsyat dan sangatlah pedih. Maka oleh karena itu kaum muslimin, adab akhirat adalah abqa, selama-lamanya. Maka oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, marilah nasihat-nasihat yang kita terima, jika ada nasihat yang betul terbangun di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, marilah kita buka hati kita dengan selebar-lebarnya untuk menerima nasihat tersebut, dan kita indahkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan hal tersebut insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah iman wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan berilah kita dengan doa yang mungkin doa ini semoga Allah SWT memberikan jalan keluar kepada kita semuanya dan menuntut kepada kita semuanya di atas siratal mustaqim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Allahumma arham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal du'a'ana, Allahumma taqabbal du'a'ana, Allahumma taqabbal du'a'ana. Allahumma ij'alna minal muslimina al-muhtadin, Allahumma ij'alna minal muslimina al-muhtadin, Allahumma ij'alna minal muslimina wal muhtadin. Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ibadatana, Allahumma taqabbal kull ibadatina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.